Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah terus memperluas cakupan dan mengoptimalkan penggunaan platform digital Peduli Lindungi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan mengedepankan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Disiplin dalam penerapan protokol kesehatan 3M, melakukan 3T secara masif, serta melakukan percepatan vaksinasi adalah hal yang harus dilaksanakan dalam rangka pengendalian pandemi. Pemerintah telah melakukan uji coba penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di sejumlah sektor publik seperti pusat perbelanjaan, industri, sarana olahraga, dan lainnya. Data per 29 Agustus menunjukkan total masyarakat yang melakukan screening di Peduli Lindungi mencapai 13,6 juta orang. Fitur aplikasi ini akan ditingkatkan untuk mencegah orang yang terkonfirmasi positif berada di area publik yang berpotensi menularkan virus COVID-19 kepada orang lain. Lebih lanjut, Menko Marves menyampaikan, seiring dengan pandemi yang semakin terkendali, penerapan protokol kesehatan dan penggunaan Peduli Lindungi yang terus berjalan, pemerintah kembali melakukan sejumlah penyesuaian dalam pembatasan aktivitas masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap uji coba yang dilakukan di berbagai sektor dengan menggunakan platform Peduli Lindungi. Per 29 Agustus kemarin, total masyarakat yang melakukan screening dengan penggunaan Peduli Lindungi di beberapa sektor publik seperti perbelanjaan, industri, olahraga, dan lainnya telah mencapai 13,6 juta orang. Dan dari total 13,6 juta tersebut, terdapat 462 ribu orang masuk kategori merah, tidak diperkenakan masuk melakukan aktivitas oleh sistem. Di sini yang perlu kita waspadai bersama, jangan sampai yang positif masih jalan-jalan di daerah publik yang bisa menularkan kepada banyak orang. Pada minggu ini kita akan melakukan perubahan kategori warna pada Peduli Lindungi. Akan ditambahkan kategori warna hitam bagi orang yang teridentifikasi positif COVID atau kontak erat, sehingga kita bisa lebih cepat dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran kasus. Jika orang-orang ini masih memaksa melakukan aktivitas di ruang publik, maka mereka langsung dievakuasi, isolasi, atau dikarantina terpusat. Seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang semakin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan Peduli Lindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan, antara lain. Pertama, penyesuaian kapasitas dine-in di dalam mal menjadi 50%, dan waktu jam operasional mal diperpanjang menjadi 21.00. Kedua, uji coba 1.000 outlet restoran di luar mal dan yang berada di ruang tertutup untuk bisa beroperasi dengan 25% kapasitas di Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Seluruh industri atau pabrik, baik yang orientasi domestik, non-esensial, maupun ekspor esensial dapat beroperasi 100%. Staf minimal dibagi 2 shift, selama YOMKI dimiliki, dan memperoleh rekomendasi Kemenperin yang menggunakan QR Code Peduli Lindungi. Untuk sementara kritikal akan diwajibkan menggunakan QR Code Peduli Lindungi mulai 7 September minggu depan. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, pandemi tidak bisa dihindari, bukan juga oleh kita rakyat Indonesia, tapi juga seluruh masyarakat dunia. Karenanya, satu hal yang bisa kita lakukan saat ini adalah menghadapinya dengan persiapan yang tepat seperti disiplin, penerapan 3M, dan secara masif melakukan 3T. Sehingga tidak ketinggalan melakukan percepatan vaksinasi. Kedepan, penggunaan platform Peduli Lindungi nanti akan terus digunakan dan diluaskan sehingga diwajibkan bagi seluruh akses publik yang melakukan penyesuaian tanpa terkecuali. Tanpa disadari, COVID-19 akan mengubah gaya hidup kita dengan berbasiskan platform digital. Dan tanggal Jumat ini, Peduli Lindungi akan migrasi seluruhnya ke Kominfo, dengan demikian akan memiliki server yang sangat besar. Penerapan protokol kesehatan yang disiplin dengan berbasis digital platform Peduli Lindungi menjadi kunci jika kita tidak ingin mengulangi kembali masa-masa sulit yang lalu. Pada bulan Juli, kita menaikkan kasus naik begitu tinggi, kapasitas sistem kesehatan berada di ambang batas, dan kita harus menerapkan kebijakan PPKM darurat yang memiliki dampak ekonomi yang besar. Tim Eljan Media melaporkan.